Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifanida Ursila. Saya dari jurusan S1 Manajemen Universitas Pelita Bangsa, Bekasi. Di sini akan mengenai manajemen risiko. Ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu istilah-istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Yang kedua, ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang ketiga, ada kerangka kerja manajemen risiko. Yang keempat, proses manajemen risiko. Yang kelima, ada pengertian asesmen risiko. Yang keenam, ada pengertian mitigasi risiko. Dan yang terakhir, ada penerapan perjanjian berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang pertama, ada istilah-istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Istilah yang pertama ada resiko, yaitu dampak ketidakpastian pada tujuan. Dampak yang dimaksud adalah sebuah penyimpangan dari yang diharapkan. Dampak dapat bersifat positif dan atau negatif. Yang kedua, ada manajemen risiko atau risk management, yaitu aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengontrol sebuah organisasi dengan mempertimbangkan risiko. Yang ketiga ada risk assessment, yaitu proses keseluruhan dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Yang keempat ada analisis risiko atau risk analysis, yaitu sebuah proses untuk memahami sifat risiko dan menentukan tingkat risiko. Yang kelima ada risk evaluation, yaitu proses untuk membandingkan hasil analisa risiko dengan kriteria risiko dan kemudian ditentukan apakah peringkat risiko dapat diterima atau ditolerir. Yang keenam ada risk identification, yaitu proses dalam menentukan, mengenali, dan atau menguraikan atribut-atribut risiko. Yang ketujuh ada kriteria risiko atau risk kriteria, yaitu kerangka acuan yang menyatakan signifikansi risiko dievaluasi. Kriteria risiko didasarkan pada tujuan organisasi, konteks eksternal, dan internal. Kriteria risiko dapat diturunkan dari standar, hukum, kebijakan, dan persyaratan lainnya. Selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Menurut ISO 31000/2009, prinsip manajemen risiko yaitu agar manajemen risiko menjadi lebih efektif, maka perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis organisasi. Yang ketiga, pengelolaan risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pengelolaan risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian. Yang kelima, pengelolaan risiko dibangun melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, pengelolaan risiko membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai. Yang ketujuh, pengelolaan risiko membutuhkan kustomisasi. Yang kedelapan, pengelolaan risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, pengelolaan risiko bersifat transparan dan inklusif. Yang kesepuluh, pengelolaan risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu pengelolaan risiko dapat memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dari organisasi.
Selanjutnya ada kerangka kerja manajemen resiko. Keberhasilan manajemen resiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko yang pertama, kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Pada ISO 31000 tahun 2009 Klausa 4, disajikan bagaimana kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama, mandate and commitment. Bagian awal dari manajemen risiko dan memastikan efektivitas berkelanjutan dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan oleh manajemen organisasi, serta perencanaan strategis dan ketat untuk mencapai komitmen di semua tingkatan. Manajemen harus mengidentifikasi dan mendukung kebijakan manajemen risiko, memastikan bahwa budaya dan kebijakan manajemen risiko organisasi selaras. Kemudian, menentukan indikator kinerja manajemen risiko yang sejalan dengan indikator kinerja organisasi. Menyelaraskan tujuan manajemen risiko dengan tujuan dan strategi organisasi. Ada juga memastikan kebutuhan hukum dan peraturan. Selanjutnya, menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab pada tingkat yang sesuai dalam organisasi. Memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk manajemen risiko. Yang terakhir, memastikan bahwa kerangka kerja untuk mengelola risiko tetap sesuai. Yang kedua, ada design of framework for managing risk. Pemahaman tentang organisasi dan konteksnya. Yang pertama, menetapkan kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, ada akuntabilitas. Yang ketiga, integrasi ke dalam proses organisasi. Yang keempat, membangun komunikasi internal dan mekanisme pelaporan. Dan yang kelima, membangun komunikasi eksternal dan mekanisme pelaporan. Selanjutnya ada implementing risk management. Menerapkan kerangka kerja untuk mengelola risiko. Dalam melaksanakan kerangka kerja organisasi untuk mengelola risiko, organisasi harus menentukan waktu yang tepat dan strategi untuk menerapkan kerangka kerja, menerapkan kebijakan, dan proses manajemen risiko ke proses organisasi, mematuhi persyaratan hukum dan peraturan, memastikan bahwa pengambilan keputusan, termasuk pengembangan dan penetapan tujuan, sejalan dengan hasil dari proses manajemen risiko, menahan informasi dan sesi pelatihan, dan berkonsultasi dengan para stakeholder untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai. Selanjutnya, menerapkan proses manajemen risiko harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa proses manajemen risiko yang dijelaskan dalam klausa 5 diterapkan melalui rencana manajemen risiko di semua tingkat dan fungsi organisasi yang relevan sebagai bagian dari praktis dan proses. Kerangka kerja manajemen risiko yang keempat yaitu ada monitoring and review of the framework. Dalam rangka memastikan bahwa manajemen risiko secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kinerja organisasi, maka organisasi harus mengukur kinerja manajemen risiko melalui indikator yang secara berkala direview. Yang kedua, mengukur secara berkala kemajuan dan penyimpangan dari rencana manajemen risiko. Meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan, dan rencana masih sesuai mengingat konteks eksternal dan internal organisasi. Selanjutnya, laporan risiko. Kemajuan terhadap rencana manajemen risiko dan seberapa baik kebijakan manajemen risiko dilaksanakan. Dan review efektivitas kerangka kerja manajemen risiko.
Yang terakhir ada continual improvement of the framework, yaitu berdasarkan hasil monitoring dan review, keputusan harus dibuat bagaimana kerangka manajemen risiko, kebijakan, dan rencana dapat diperbaiki. Keputusan ini harus mengarah pada perbaikan dalam manajemen risiko, organisasi, dan budaya manajemen risiko. Proses manajemen risiko. Nah, seperti yang dilihat di layar, ada proses manajemen risiko. Dimulai dari penetapan konteks. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi. Lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko, di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Terdapat 4 konteks yang perlu ditentukan dalam penetapan konteks, yaitu konteks internal, konteks eksternal, konteks manajemen risiko, dan kriteria risiko. Selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko sendiri terdiri dari identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Yang kedua, ada analisis risiko, yaitu menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi risiko, yaitu membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan. Selanjutnya ada penanganan risiko atau risk treatment, yaitu dalam menghadapi risiko terdapat 4 penanganan yang dapat dilakukan oleh organisasi. Yang pertama, menghindari risiko atau risk avoidance. Yang kedua, ada mitigasi risiko atau risk reduction, dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampaknya. Yang ketiga, transfer risiko kepada pihak ketiga atau risk sharing. Yang keempat, ada menerima risiko atau risk acceptance. Nah, dari ketiga proses besar tersebut didampingi oleh 2 proses lagi, yaitu komunikasi dan konsultasi, dan juga ada monitoring and review. Kita bahas komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu. Untuk komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang penting mengingat prinsip manajemen risiko yang ke-9 menurut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, di mana manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholders organisasi. Kemudian yang kedua ada monitoring and review. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. Ada pengertian asesmen risiko. Apa sih asesmen risiko? Nah, risk assessment atau dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif. Penilaian risiko terdiri dari 3. Yang pertama ada identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Ada pengertian mitigasi risiko. Nah, pengertian mitigasi risiko sendiri yaitu pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Setiap perusahaan diharapkan melakukan mitigasi risiko guna meningkatkan efisiensi dan menekan kerugian. Sebab, perusahaan yang tidak menyadari sumber risiko berkelanjutan akan mengalami kerugian besar, bahkan bisa bangkrut alias gulung tikar.
Untuk itu, diperlukan strategi mitigasi risiko berkelanjutan untuk mencegah atau meminimalisir kerugian yang dialami. Pembahasan yang terakhir yaitu ada perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, pemberian perizinan berusaha dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan atau kegiatan. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risiko sendiri adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan, sumber daya alam, dan atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi. Demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada ada dua. Yang pertama, penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Berdasarkan uraian singkat tadi mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada kegiatan usaha beresiko rendah, kegiatan usaha beresiko menengah, dan kegiatan usaha beresiko tinggi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.